Hamba doa menyerahkan setiap kami yang hadir untuk diprogramkan tidak sakit-sakitan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak menderita. Apa yang kami sentuh dengan jari jemari kami, Tuhan Yesus yang buat berhasil, terjadi pelipat gandaan. Biar hidup kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bahkan di akhir zaman ini kami pegang janji Tuhan, kami hidupi janji-Mu yang ada minyak dan anggur. Setiap kami yang ada dibangun di atas dasar Yesus tidak akan dirusakkan, tidak tergoyahkan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Berbicara Engkau bagi setiap kami Tuhan, sebab ini kami anak-anak-Mu siap untuk dengar isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali kekasih-kekasih Tuhan. Terima salam dari mimbar, katakan shalom. Kembali katakan shalom. Haleluya. Hari ini saudaraku adalah hari yang berbahagia. Kita masuk pada minggu yang pertama pada bulan Oktober. Saya percaya sepanjang bulan ini Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dan terus akan menyertai saudara, melindungi saudara. Dia Bapa yang membela setiap perkara kita. Katakan amin, saudaraku. Siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ada dua alasan untuk mengasihi Tuhan, boleh ditampilkan. Ya, hari ini kita akan belajar apa sih alasan saudara dan saya untuk mengasihi Tuhan. Ya, saya rindu saudaraku, hati yang mengasihi Tuhan itu saudaraku benar-benar sungguh-sungguh ada di dalam kehidupan kita. Boleh ditampilkan ayatnya? Ditampilkan ayatnya Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur 116 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, ya. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendingkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Lanjut. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Lanjut. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ayat 8. Ya Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Lanjut ayat 9. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Lanjut. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepada kedua ayat lagi. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Lanjut, terakhir, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Next slide, boleh ditampilkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tahun 2020 dan tahun 2021, pada tahun ini saudaraku, kita lihat rasa-rasanya kondisi dunia, situasi dunia sepertinya tidak jauh berbeda. Ya saudaraku, kalau tahun 2020 saudaraku, tahun yang lalu saudaraku, kita lihat ya ada juga penutupan tahun ini juga sepertinya sama. Baru beberapa bulan yang lalu kita mengalami penutupan. Kita mungkin nggak punya kontrol untuk beberapa hal, termasuk kondisi di luar. Tetapi saya mau ingatkan saudara bahwa setiap kita bisa mengambil tindakan untuk kondisi di dalam hidup kita, khususnya hati kita. Katakan amin saudaraku. Next slide. Nah, penting ya, saya mau ingatkan, penting buat saudara dan saya untuk mengambil time break, ya, untuk berhenti sejenak, untuk rehat sejenak, untuk merenungkan betapa banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Amin saudaraku. Harus ingat pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan tolong saudara dan saya 5 tahun yang lalu, Tuhan akan tolong tahun ini juga. Katakan amin saudaraku. Ya, kalau Tuhan sudah memecahkan masalah kita yang pelik mungkin 3 bulan lalu, tadinya kita berpikir, wah
ini mestinya jadi hari yang terburuk dalam hidup saya, tapi hari itu Tuhan tolong dengan luar biasa. Mestinya jadi hari terburuk, justru jadi hari yang penuh sukacita, hari yang penuh kegembiraan. Nah, pasti banyak dari antara saudara yang punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. 3 tahun yang lalu Tuhan tolong nggak? Tuhan tolong. 2 tahun lalu Tuhan tolong nggak? Tuhan tolong. Jadi kalau hari ini ada pikiran yang menyimpang, meragukan Tuhan, saudaraku, ayo ambil time break. Ya, rehat sejenak, berhenti sejenak. Ya, tutup mata saudara dan renungkan kebaikan Tuhan. Hitung hari-hari baik yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup saudara. Bilang amin, saudaraku. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Amin, saudaraku. Agar kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, hati yang bijaksana dihasilkan apabila saudara dan saya bisa menghitung Tuhan baik, Tuhan dahsyat. Kita hitung kebaikan Tuhan bulan lalu, kita hitung kebaikan Tuhan 3 bulan lalu. Hitung numbers. Katakan amin, saudaraku. Yang make a note, buat catatan. Ya, Tuhan baik, Tuhan tolong saya. Nah, saudaraku, pikirannya menyimpang hari-hari ini harus kita luruskan kembali. Sebab banyak di antara kita gagal di dalam self-exam, menguji diri kita sendiri. Dan bahkan saya memperhatikan masih ada yang meragukan kebaikan Tuhan. Sebab saya melayani konseling beberapa kali, saudaraku. Ya, jemaat WhatsApp saya, jemaat DM saya, ya baik lewat sosial media, Instagram, Facebook, ya telepon saya langsung. Ya, kalau saya nggak angkat telepon, itu bukan artinya saya mengabaikan saudara. Mungkin lagi di jalan, ya saudaraku, mungkin lagi istirahat. Ya, saudara WhatsApp pasti saya balas, saya jamin pasti saya balas. Ya, saudaraku. Nah, banyak orang masih gagal dalam self-exam. Kita tahu bersama Daud menghadapi persoalan yang nggak mudah. Bukan persoalan yang enteng yang sedang dia hadapi saat itu. Dan Daud juga bukanlah, saudaraku, seorang yang perfect di hadapan manusia. Betul, saudaraku? Ada beberapa kesalahan, pelanggaran yang dibuat oleh Daud. Ya, saudaraku, ada banyak kesalahan yang dia buat di mata manusia. Daud juga nggak perfect, saudaraku. Tapi ini yang saya lihat, bahwa Daud selalu berhasil menguji hidupnya sendiri. Ya, self-examnya selalu berhasil. Dia berhasil mengevaluasi dirinya sendiri secara jujur. Katakan sama-sama dengan saya, secara jujur. Dia jujur di hadapan Tuhan. Ya, dia nggak tutup-tutupin kesalahannya di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tegur, saudaraku, oh, dia bertobat. Dia rendahkan dirinya, dia rendahkan hatinya. Dia sungguh-sungguh bertobat. Dia nggak pernah gagal di dalam self-exam, mengevaluasi dirinya sendiri. Dan karena dia jujur di hadapan Tuhan, ya saudaraku, akhirnya apa? Akhirnya dia masuk dalam pertobatan. Nah, ini pertobatan adalah awal dari revival. Katakan amin, saudaraku. Ya, orang yang bertobat hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan berhasil self-exam, berhasil mengevaluasi dirinya secara jujur. Dia nggak tutup-tutupin kesalahannya di hadapan Tuhan. Dia nggak berpura-pura bahagia. Dia mau jujur di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin orang-orang seperti ini akan memberikan pertanyaan yang sulit di hadapan Tuhan. Kenapa memberikan pertanyaan yang sulit? Karena dia mau serius, karena dia mau sungguh-sungguh hidupnya diubahkan. Saudara mau hidup kita diubahkan? Amin. Orang yang masuk dalam pertobatan, saudaraku, orang tersebut akan bangkit. Orang tersebut akan melihat mujizat. Orang tersebut akan melihat pertolongan Tuhan. Orang tersebut akan melihat bahwa mujizat demi mujizat Tuhan pertontonkan di hadapan matanya. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Maka hari ini saya akan masuk dalam inti khotbah saya. Next slide boleh ditampilkan. Saya akan masuk dalam inti khotbah saya. Ada 2 alasan. Next slide. Ada 2 alasan kita belajar dari Daud, Mazmur 116 ini, untuk mengasihi Tuhan. Yang pertama, Tuhan mendengar perkataan dan doa saudara saya. Katakan amin, saudara. Amin. Tuhan mendengar perkataan kita. Tuhan mendengar doa kita. Mazmur 116 ayat yang pertama dan ayat yang ke-8. Mazmur 116 ayat yang pertama dan ayat yang ke-8. Ayat yang pertama, yuk baca sama-sama, 2, 3, ya. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Amin. Ayat 8. Ayat 8, baca sama-sama, 2, 3, ya. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut dan mataku daripada air mata.
dan kakiku daripada tersandung. Nah, ayat ini mau dibolak-balik sama saja artinya. Ya saudaraku, ini sebab akibat. Saudara mau balik akibat Tuhan mendengar suara dan permohonanku, maka aku mengasihi Tuhan, sama aja ya saudaraku ya. Saudara balik lagi, aku mengasihi Tuhan karena dia mendengar doaku dan permohonanku. Jadi dibolak-balik sama saja. Jadi dia mau bilang begini, I love you God. Aku mengasihi engkau Tuhan karena engkau yang terlebih dahulu mendengar doaku. Engkau menjawab doaku. Tuhan bukanlah pribadi yang ignorant. Amin saudaraku. Tuhan dengar setiap kata, setiap rangkaian kalimat saudara. We love Him because He first loved us. Kita mengasihi Tuhan bukan karena kita inisiatifnya, tapi karena Tuhan yang menyatakan inisiatif terlebih dahulu. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita mengasihi Tuhan karena Ia yang terlebih dahulu menunjukkan dan membuktikan cintanya, kasihnya, memberikan tubuhnya terpecah, darahnya tertumpah habis-habisan, taat sampai mati di atas kayu salib. Karena yang ada di hatinya Tuhan adalah saudara. Adalah saudara. Katakan amin saudaraku. Itu sebabnya dia menunjukkan cintanya, menunjukkan kasihnya. Dia mendengar suara saudara. Ya saudaraku, dia mendengar permohonanmu saat kau takut, saat kau sendirian, saat kau sedang ada dalam titik yang terendah dalam hidupmu. Ya, saat saudara ada dalam titik yang tergelap, ya dalam the darkest moment in your life, ya, saudaraku, Tuhan dengar. Ya ketika saudara berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan sayangi anak-anak saya, Tuhan pulihkan bisnisku, Tuhan berkati karirku. Tuhan dengar gak saudara? Tuhan dengar. Amin saudaraku. Berapa banyak dari antara saudara yang hadir yang percaya Tuhan mendengar setiap rangkaian kata, setiap kalimat kita. Lambaikan tangan saudara yang percaya saja. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, yang luar biasa di sini dikatakan bukan hanya doa, bukan hanya mendengar permohonan, Tuhan juga mendengar suara. Ya saudaraku, di saat kita lagi nggak doa mungkin, ya saudaraku, mungkin saudara lagi diangkut, ya nggak mungkin diangkut, saudara angkat 3 pujian, ya saudaraku ya lagi diangkut. Ya saudara rasakan nyeri, perih yang luar biasa di punggung saudara. Kemudian saudara berkata, aduh Tuhan tolong saya nggak kuat lagi. Tuhan jamah punggung saya. Tuhan dengar gak? Dengar. Tuhan dengar setiap suara saudara. Itu sebabnya saudaraku, kita harus jaga baik-baik perkataan kita. Jaga baik-baik saudaraku setiap rangkaian kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut kita. Kalau saudara sedang melihat ya saat ini mungkin keadaan sedang tidak baik, sedang kurang baik, saudara melihat kanan kiri saudara, ya perusahaan-perusahaan yang sama, ya atau ruko yang jual produk yang sama dengan saudara lagi gulung tikar. Saudara jangan berkata, aduh kanan kiri lagi gulung tikar, bentar lagi saya tutup nih. Jangan berkata seperti itu. Amin saudaraku. Jangan tarik turun kutub. Jangan keluarkan perkataan yang buruk. Anak-anak saudara mungkin sudah selesai ujian, ada yang masih ujian tergantung ya sekolah swasta atau sekolah nasional saudaraku. Ya mungkin anak saudara mendapatkan raport yang kurang baik. Saudara jangan berkata, aduh kamu mau jadi apa nanti 10 tahun lagi, ya mau jadi orang yang gak punya pekerjaan. Ya jangan seperti itu saudaraku. Ya jadi jaga baik-baik perkataan saudara, sebab Tuhan mendengar suaramu. Katakan amin saudara. Ya, suara kita penuh kuasa, suara kita penuh mujizat. Bilang amin. Kalau saudara melihat kanan kiri lagi gulung tikar, keadaan lagi kurang baik, keadaan lagi tidak baik, saudara ucapkan berkat atas ruko saudara. Urapi depan ruko saudara dalam nama Tuhan Yesus. Minyaki dengan minyak urapan. Amin saudaraku. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kirimkan banyak klien baru. Tuhan kirimkan banyak klien yang kakap. Kalau aku melihat sebelah kiri rebah 10.000, rebah di sebelah kanan, aku percaya itu tidak akan menimpaku. Rukoku diberkati, usahaku diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Saya khotbah minggu lalu, ya saudaraku, bahwa Petrus saat itu saudaraku di dalam ya keadaan yang tidak baik, dia sudah bekerja semalam-malaman kata kita. Ya tetapi dia tidak menangkap 1 ekor ikan pun. Betul saudaraku? Ya dia bukannya pemalas, dia rajin. Ya dia bekerja semalaman, belum dapat dia cari lagi, belum dapat dia cari lagi.
Ya, motivator sering berkata the right man, the right place, the right time pasti sukses. Ternyata Petrus walaupun sudah the right man, dia orang yang tepat belum, saudara? Ya sudah ya, orang yang tepat ya saudaraku ya. Dia mengerti dengan baik perairan yang ada di hadapannya. Dia tahu cara nangkap ikan yang tepat. Ya sebab diturunkan turun-temurun keluarga nelayan yang profesional. Dia tahu cara nangkap ikan yang tepat. Dia kenal selak beluk, saudaraku, perairan yang ada di hadapannya. Bukan hal yang asing. The right man, the right place, the right time. Tapi hasilnya nol besar, saudaraku. Ya, jadi motivator tidak selalu benar, saudaraku. Saat itu, saudaraku, keadaannya kurang baik, tetapi Yesus mau menggunakan fasilitasnya. Yesus mau menggunakan perahunya. Dia nggak bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan nggak tahu ya hati saya lagi gundah gulana. Tuhan nggak tahu ya, saya lagi nggak enak nih perasaannya. Saya sudah capek, lelah, letih, lesu. Saya sudah kerja semalaman, saya nggak dapat satu ekor ikan kecil pun. Ya dia nggak berkata seperti itu, tapi dia welcome Jesus. Dia persilahkan Tuhan untuk gunakan semua yang ada padaku. Tuhan gunakan, Tuhan pakai untuk memberitakan firman. Dan Yesus menyampaikan firman di atas perahunya. Yesus menggunakan fasilitas yang walaupun keadaannya sedang tidak menguntungkan, tetapi hatinya, saudaraku, ya terbuka untuk pekerjaan Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, ketika Yesus menyampaikan firman, dia dengar nggak? Dia dengar, dia ada di perahu itu, dia dekat dengan Tuhan. Kemudian Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus mengajak Petrus untuk bertolak lebih jauh. Betul, saudaraku? Ya, bertolak lebih jauh. Petrus, saudaraku, ikuti. Dia obey, dia taat. Ya, walaupun saudaraku mungkin itu nggak masuk akal dia. Ya, pasti saudaraku, otaknya, saudaraku, pikirannya bermain. Pasti ada penolakan di dalam pikirannya. Mungkin dia mau berkata, tadi malam saja waktu yang tepat, saya nggak dapat satu ekor ikan pun. Sekarang matahari sudah bersinar begitu terang, ya. Apalagi sekarang ikan sudah pada ngumpet, waktu yang tepat saja nggak dapat, apalagi sekarang. Bisa saja dia berpikir dan kemudian adu pintar sama Tuhan seperti itu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia taat, dan apa yang terjadi? Dia bawa perahunya bertolak lebih jauh. Tuhan bilang tebarin jala, dia tebarkan jala. Apa yang terjadi hari itu adalah tangkapan terbesar di sepanjang karirnya. Alkitab berkata, ikan-ikan, saudaraku, masuk ke dalam jalannya. Bahkan dikatakan jalannya hampir sobek, jalannya hampir koyak. Bahkan dia panggil perahu yang ada di dekat perahunya untuk bantu dia menangkap ikan yang begitu banyak. Tangkapan yang begitu banyak, tangkapan yang begitu besar, tangkapan terbesar dalam hidupnya. Tuhan sanggup mengubahkan hidup saudara. Katakan amin, saudaraku. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi kalau hari ini saudara ambil kalkulator, saudara hitung-hitung, aduh nggak masuk-masuk nih. Ya ada orang-orang, saudaraku, yang sampai nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia takut, dia cemas, dia khawatir. Bagaimana itu bayar seminggu ke depan? Bagaimana ya Pak Pendeta, pinjol Pak Pendeta? Ya banyak orang hari-hari ini terjerat pinjol. Ya saudaraku, bahkan pinjol-pinjol, saudaraku, yang tidak resmi, saudaraku. Akhirnya apa? Ya fotonya disebar ke seluruh kontak teman-temannya yang ada di WhatsApp. Sebab dia give permission untuk kontaknya, saudaraku. Ya banyak orang hari-hari, saudaraku, terjerat di pinjol. Mungkin hari-hari saudara mengalami kecemasan, ketakutan. Ketika saudara mengalami hal itu, saudara tumpang tangan perkatakan, aku pasti diberkati. Tuhan pasti bela perkaraku. Dia Bapa yang baik. Tugas seorang Bapa bukan hanya to provide. Tugas seorang Bapa bukan hanya untuk menyediakan, bukan hanya untuk memelihara, tapi tugas seorang Bapa untuk membela anggota rumah tangganya. Dia Bapa yang baik yang akan membela perkara saudara. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amsal 18 ayat yang ke-10 boleh ditampilkan, next slide. Amsal pasal 18 ayat yang ke-10. Amsal 18 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama 2, 3, ya. Nama Allah adalah menara yang kokoh. Orang benar lari ke sana dan memperoleh
keselamatan. Cukup sampai di sana. Ya, Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan, nama Allah, siapa nama Tuhan kita? Yesus. Amin. Adalah menara yang kokoh. Ketika Amsal ini ditulis, saudaraku, saat itu ya pertahanan yang paling kokoh adalah menara. Ya, jadi kota-kota pada masa itu, saudaraku, saling serang menyerang. Ya, saudara. Jadi ketika ada musuh yang mau menyerang, semua orang akan berlari ke satu titik, yaitu kepada menara. Sebab di menara itu sudah tersedia, sudah disediakan ya, ada suplai makanan untuk 1 bulan atau mungkin lebih. Ya, jadi mereka akan berlindung ke sana sebagai tempat persembunyian, sebagai tempat perlindungan. Kalau musuh mengepung, musuh menyerang, ya, mereka satu kota, saudaraku, akan kompak rame-rame lari ke satu menara. Ya, biasanya didahulukan adalah ya kaum wanita, kaum perempuan dan anak-anak. Disembunyikan di sana, saudaraku, untuk apa? Untuk berlindung. Kalau musuh mengepung mungkin 1 bulan, ya begitu tekun mengepung, saudaraku, mereka akan bertahan di sana. Ya, di sana bisa merasakan ketenangan, bisa merasakan, saudaraku, perlindungan. Nah, nama Tuhan Yesus Kristus adalah menara yang kokoh. Dan righteous people, orang benar, saudara dan saya adalah orang benar. Katakan amin. Amin. Kita akan berlari ke sana dan memperoleh keselamatan. Sebab jalan keluar hanya ada di dalam Yesus. Berlarilah kepada menara yang kokoh itu. Ya, datang sama Tuhan. Berlari artinya bergegas. Berlari artinya tidak berlambat-lambat. Berlari artinya tidak menunda-nunda. Kalau menunda-nunda, kalau berlambat-lambat, saudaraku, akhirnya saudaraku mengalami mara bahaya. Itu sebabnya ambil keputusan cepat-cepat. Bapak Gembala juga berkata, jangan sampai kita terlambat bertobat. Betul, saudaraku? Semakin cepat saudara mengambil keputusan untuk datang sama Tuhan, untuk berseru kepada Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan, taruh saham 100% kepada Tuhan. Put your trust, taruh saham percaya saudara 100% kepada Tuhan. Ya, maka semakin cepat saudara akan menikmati keselamatan, mujizat, pertolongan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin, saudara. Bapak Gembala mengajar kita bahwa dengan kuasa minyak anggur, ya, ada mujizat yang terlaksana. Ya, dengan minyak urapan urapi bagian tubuh yang sakit, maka organ tubuh yang rusak Tuhan ganti organ tubuh yang baru. Saya melayani begitu banyak jemaat rumah sakit Fatmawati, ya, saudaraku, kemudian saudaraku di daerah Darmais juga, saudaraku, saya begitu banyak melayani jemaat dan begitu banyak kesaksian mujizat kesembuhan. Kita sudah dengar di gereja Tiberias mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi. Katakan amin, saudaraku. Itu sebabnya nanti saat perjamuan kudus, ya, saudara, cepat-cepat berlari kepada Tuhan, cepat-cepat berseru kepada Tuhan, dan Tuhan akan nyatakan mujizat lewat perkataan iman saudara. Saudara menarik berkat, mujizat, pertolongan Tuhan dicurahkan melimpah dalam hidupmu. Katakan amin, saudara. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Mazmur 116 ayat ke-8. Next slide. Kita akan baca bersama-sama sekali lagi. Ya, kita akan baca bersama-sama sekali lagi. 2, 3, ya. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Nah, saudaraku, ayat 8. Daud setelah menerima pertolongan dari Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Ini yang benar. Jadi setelah ditolong Tuhan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Ya, setelah mengalami mujizat, jangan berhenti beribadah. Setelah kanker disembuhkan, jangan berhenti datang sama Tuhan. Kita lihat Daud. Daud berkata, engkau telah. Artinya sudah terjadi, saudara, ya. Ya, artinya sudah terjadi. Tuhan telah meluputkan aku. Artinya Tuhan sudah melakukan mujizat. Tuhan sudah melakukan pembelaan yang luar biasa. Dan Daud datang kembali sama Tuhan untuk bersyukur. Buat saya nggak pas rasanya setelah ditolong Tuhan, setelah terima mujizat, ya, saudaraku, dan melupakan kebaikan Tuhan, lalu lupa sama Tuhan. Ya, seperti kisah 10 orang kusta. Ya, suatu ketika Yesus sedang berjalan, saudaraku, dan kemudian dari kejauhan Alkitab menceritakan ada 10 orang kusta yang berseru-seru dari kejauhan, minta mujizat dari Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata begitu sederhana, tunjukkan diri kalian kepada imam. Artinya apa? Untuk verify kesembuhan mereka. Dan di sepanjang perjalanan, ya, kusta mereka hilang.
Ya, kulit mereka dipulihkan, sembuh sempurna. Kemudian saudaraku, kisah itu diakhiri. Ya, ada satu orang kusta, saudaraku, yang sudah disembuhkan, datang kepada Tuhan. Yang disembuhkan 10 orang. Yang kembali kepada Tuhan hanya 1 orang. Ya, sampai-sampai Tuhan Yesus berkata, kemana 9 orang yang lain? Bukankah yang disembuhkan 10? Kenapa yang datang bersyukur hanya 1 orang? Nah, ini menunjukkan persentase, saudaraku. Ya, ternyata saudaraku, 90% orang, saudaraku, melupakan kebaikan Tuhan setelah Tuhan tolong. 90% orang, saudaraku, melupakan pertolongan Tuhan, melupakan mujizat Tuhan, lupa bersyukur kepada Tuhan setelah terima mujizat. Saya percaya jemaat di Park Hotel Cawang ini bukanlah jemaat yang melupakan kebaikan Tuhan. Setelah saudara terima mujizat, saudara pasti akan terima mujizat. Bilang amin, saudaraku. Setelah saudara terima mujizat, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Terus datang beribadah, terus berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, terus bertumbuh, dan goalnya apa? Berbuah. Bilang sama-sama dengan saya, goal saya berbuah. Amin. Jadi goal saudara dan saya bukan hanya bertumbuh, bukan hanya menjulang tinggi sendirian. No, bukan itu goalnya. Bukan hanya kita sendiri yang menjulang tumbuh terus tinggi. No, bukan hanya sampai di titik bertumbuh, tapi sampai berbuah. Artinya apa? Bisa dinikmati. Buah saudara bisa dinikmati kanan kiri saudara. Orang-orang di sekitar saudara juga diberkati. Orang-orang yang satu kantor, satu divisi dengan saudara juga menikmati berkatnya melimpah yang Tuhan curahkan lewat hidup saudara. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, ayat 8 ini Daud berkata, Engkau Tuhanlah yang telah meluputkan aku dari maut. Ya, ketika saudara baca di Alkitab pada kata maut, ya, maut ini berbicara bukan hanya saudaraku kematian. Maut berbicara tentang hukuman kekal di dalam lautan api dan belerang di neraka. Ya, ini tahun tanpa ujung, dicari ujungnya nggak ada ujungnya. Hukuman kekal. Nah, ini yang dibicarakan mengenai maut, ya saudaraku. Tuhan telah meluputkan Daud dari maut. Seharusnya saudaraku, ya karena pelanggarannya, karena kesalahannya saudaraku, dia harusnya ada di dalam maut, tapi Tuhan tegur dia dan dia bertobat, dia berubah, dia berhasil dalam self exam, dia berhasil menguji dirinya secara jujur, dia bertobat dan akhirnya dia dilepaskan dari maut. Amin. Dari air mata, bicara kesedihan, derai air mata, penderitaan yang ada ujungnya saudara. Tuhan meluputkan Daud dari air mata. Tuhan meluputkan Daud dari tersandung. Tersandung berbicara tentang shame, berbicara tentang malu, ya, malu yang diakibatkan karena jebakan orang lain, atau malu yang diakibatkan karena kecerobohan diri sendiri. Dan Tuhan meluputkan Daud dari semuanya itu. Ya, Daud sedang bilang, kalau bukan karena Tuhan, aku nggak selamat. Kalau bukan karena Tuhan, aku menderita. Mestinya hidupku penuh derai air mata. Mestinya hidupku penuh kesedihan. Kalau bukan karena Tuhan, mestinya tadinya aku menghadapi malu. Tetapi aku bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan meloloskan aku dari semuanya itu. Tuhan melepaskan aku dari semuanya itu. Saya doa, Tuhan juga melepaskan saudara dari maut, dari derai air mata, dari jebakan. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Daud terluput secara ajaib karena perkataannya. Karena dia berlari, dia tidak berlambat-lambat, dia bergegas datang sama Tuhan. Dia cari Tuhan, dia berseru sama Tuhan, dan Tuhan tolong dia. Nanti saat perjamuan kudus jangan hanya terdiam. Ya saudaraku, saya melihat beberapa ada jemaat yang terdiam, bahkan ada yang pulang sebelum perjamuan kudus. Ya saudaraku, kita melewatkan the best part kalau kita melakukan hal seperti itu. Jangan hanya terdiam. Yaitu sebabnya ya pendeta gereja Tiberias memperkatakan supaya jemaat bisa mengikuti dengan baik. Amin saudaraku. Jemaat juga harus declare. Jemaat juga harus memperkatakan iman saudara. Kalau saudara sakit, perkatakan aku sembuh. Pegang bagian tubuh yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Ginjalku sembuh. Aku percaya aku bebas kanker prostat. Aku batalkan setiap vonis dokter, vonis sayatan pisau bedah. Aku bebas dari pisau operasi. Katakan amin saudaraku. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Yang kedua, yang terakhir, Tuhan memelihara hidup. Kita lihat Mazmur 116 ayat 5-7.
Mazmur 116 ayat 5 sampai 7. Next slide. Next slide. Saudara bawa Alkitab ya? Bawa ya. Ayat 5 dulu. Ya, puji Tuhan. Thank you. Kita baca bersama-sama, sudah ditampilkan di depan. Kita baca bersama-sama 2, 3. Ya. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ayat 5 katakan kita punya Tuhan yang mengasihi dan adil. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang murah hati. Saya sering katakan kita bersyukur kita punya Tuhan yang murah hati. Amin saudaraku, yang mencurahkan belas kasihannya dalam hidup saudara dan saya. Di saat kita merasa nggak sanggup lagi, di saat kita merasa lemah seperti yang Daud katakan, aku sudah lemah tadinya. Jadi saat kita merasa nggak berdaya, kita nggak tahu mau buat apa lagi. Rasa-rasanya semua hal sudah dibuat tapi kok belum ada yang berhasil. Di saat kita merasa nggak berdaya, nggak sanggup lagi, kita bersyukur Dia Allah yang adil, yang akan memberikan upah tepat pada waktunya kepada orang-orang yang terus mengerjakan yang terbaik. Katakan amin saudara. Ayat 6 katakan Tuhan memelihara. Artinya Tuhan bukanlah pribadi yang mudah menyerah. Ya, kita punya Tuhan yang kuasanya saudaraku tidak pernah menyerah, kasihnya tidak pernah menyerah dalam hidup kita. Ya, memelihara berbicara tentang ketekunan. Katakan sama-sama dengan saya, ketekunan. Amin saudaraku. Dari kecil saudaraku dirawat. Ya, orang yang memelihara kan seperti itu. Ya saudaraku, dirawat dari kecil, ya, dia nurture, dia berikan nutrisi. Kalau itu tanaman, dia sirami, dia bersihkan, ya saudaraku. Kemudian sampai bertumbuh, dia rawat lagi. Nah, itulah yang dimaksud dengan memelihara. Demikianlah Tuhan memelihara saudara dan saya. Ya, diairi dengan firman Tuhan. Amin saudaraku, dituntun dalam setiap keputusan besar, keputusan kecil, keputusan strategis yang harus kita ambil baik hari demi hari. Ya saudaraku, Dia Tuhan yang tuntun, Dia pelihara, Dia rawat sampai kita bertumbuh besar saudaraku. Demikianlah Tuhan yang panjang sabar. Sekalipun mungkin saudara merasa lemah seperti yang Daud katakan. Daud katakan aku sudah lemah. Ya, dia sedang berbicara tentang depresi yang begitu dalam. Dia sudah merasa weak, lemah. Tapi Tuhan selamatkan. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, nama-nama besar di dalam Alkitab juga saudaraku pernah merasa lemah. Ya, nama-nama besar yang dahsyat, yang powerful di dalam Alkitab pernah merasakan kelemahan, memahami depresi yang begitu dalam. Kita tahu Ayub, Alkitab menjelaskan betapa man of God ini. Ya saudaraku, umatnya Tuhan ini, ya orangnya Tuhan ini, saudaraku, man of God ini, yang dikatakan oleh Alkitab bukan hanya blameless di mata manusia, tetapi dia blameless, dia tidak bersalah, dia tidak bercela di hadapan Tuhan. Kalau tidak bercela di hadapan manusia masih mudah, saudaraku. Ya, sebab manusia hanya melihat tampak luar. Betul ya saudaraku ya? Tapi dikatakan dia tidak bersalah, dia blameless bahkan di mata Tuhan. Bahkan Ayub pun saudaraku yang merasakan kewalahan menghadapi kehilangan anak, menghadapi kehilangan harta benda. Ya saudaraku, bahkan saudaraku dia sampai menoreh-noreh tubuhnya karena gatalnya luar biasa, sakitnya luar biasa saudaraku. Ayub pernah mengalami kelemahan yang luar biasa. Ya, Musa juga kita berkata Musa adalah the meekest man, orang yang paling lembut hatinya di muka bumi ini. Sebelum dan sesudah Musa tidak ada orang yang lebih lemah lembut lagi. Ya, dahsyat ya saudaraku. Tapi Musa saudara, ya Musa saja saudaraku menghadapi kewalahan, memimpin lebih dari 1 juta orang Ibrani saudaraku, yang setiap hari memberontak, yang meragukan keputusan Musa, yang melawan Musa. 1 juta orang lebih. Saudara punya staf 100 tiap hari komplain terus, pusing gak? Pusing. Ini bukan cuma 100, ya 1 juta lebih tiap hari. Ya, bukan hanya komplain sama Musa, meragukan tuntunan Tuhan lagi. Kan lebih enak di Mesir, mereka bilang begitu, 1 juta orang, ya cerewet banget gitu saudara ya. Kan lebih enak di Mesir, kenapa engkau memimpin kami ke sini untuk mati? Ya, Musa saudaraku bahkan berkata aku nggak sanggup sendirian. Ya, beberapa kali Musa berkata aku nggak sanggup. Elia seorang nabi terkemuka di Alkitab,
very powerful. Dahsyat, semua pasti tahu Elia ya saudaraku ya. Very powerful. Bahkan pernah mengalami depresi. Ya saudaraku. Dan dia berkata, ambil saja nyawaku Tuhan. Ya saudaraku, bahkan Yeremia, Nabi Yeremia kita tahu bersama. Ayatnya yang paling populer apa? Yeremia 29 ayat 11. Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan. Amin saudaraku. Ya, Yeremia mendapat julukan The Weeping Prophet. Apa itu The Weeping Prophet? Nabi yang tukang meraung, nabi yang tukang menangis. Ya saudaraku, Yeremia bahkan berkata, andai saja aku tidak pernah dilahirkan. Jadi dia juga pernah mengalami kelemahan sebagai manusia biasa, saudaraku. Yunus, Nehemia, ya saudaraku, Petrus dan lain-lain pernah merasa lemah dan pernah mengalami depresi, tetapi mereka berhasil melewatinya dan mereka berhasil mengalahkan, overcome depresi kelemahan mereka. Saya mau katakan, depresi bisa dikalahkan. Bilang amin saudaraku. Katakan sama-sama dengan saya, depresi bisa dikalahkan. Aku bisa mengalahkan kelemahanku. Amin saudaraku. Daud juga kita lihat. Coba next slide, boleh tunjukkan ya ayatnya kembali. Mazmur 116 ayat 6-7. Yuk baca sama-sama 2, 3 ya. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Jadi Tuhan saudaraku memelihara orang-orang yang mau dibentuk, orang-orang yang simple, orang-orang yang gak rumit, orang-orang yang gak ruwet saudaraku, orang-orang yang mau dituntun, mau dibentuk, orang-orang yang mau diajar, orang-orang yang mau dipakai. Katakan amin saudaraku. Dan berkata apa? Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Ayat 7, next ayat 7. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ayat yang ke-7, di saat ia lemah tetapi ia merasakan pemeliharaan Tuhan, dia luruskan kembali pikirannya saudaraku. Ya saudaraku, dia ambil time break, ya dia ambil waktu sejenak dan kembali merasakan pemeliharaan Tuhan sehingga menyelamatkannya saudaraku. Daud mengingatkan dirinya sendiri. Ia berkata kepada jiwanya, tenanglah jiwaku. Ya saudaraku, ini metodenya Daud. Ya, metodenya Daud adalah dia ingatkan dirinya sendiri. Seringkali kita banyak mengingatkan hanya orang lain yang di sekitar kita. Oh, kamu salah, kamu harus begini. Kita lupa mengingatkan diri kita sendiri. Ya, ini metode yang berhasil. Saya juga harus berkata seperti ini. Ya, tenanglah Mosa. Ya, saudara boleh berkata sama diri saudara sendiri dan gunakan nama saudara masing-masing. Ya, tenanglah. Ayo sama-sama 2, 3 ya. Tenanglah Mosa. Ya, jangan bilang tenanglah Mosa, saya udah tenang Mosa. Nama saudara maksud saya ya. Masing-masing gunakan namanya masing-masing. Yuk, 2, 3 ya. Tenanglah Mosa. Pejamkan mata, ulangi lagi. 2, 3 ya. Tenanglah Mosa. Ini yang dikatakan oleh Daud. Di saat dia lemah, dia menghadapi masalah yang berat, masalah yang pelik dalam hidupnya, dia berkata ketika melihat problem pergumulan tantangan, tenanglah, it is well with my soul. Next slide. Ya saudaraku, terakhir ya, kisah di balik lagu It is well with my soul. Ya, ini ditulis oleh Horatio G. Spafford. Ya, Horatio ini bukanlah penulis lagu, saudaraku. Ya, tetapi dia adalah seorang pengacara. Ya, dia adalah seorang pengacara dan pengusaha yang sukses di Amerika. Dia punya 1 istri, 5 anak. Jangan dibalik ya saudaraku ya. 1 istri, 5 anak. Anak yang pertama tahun 1871 meninggal karena pneumonia. Ya saudaraku. Dan tahun yang sama usahanya mengalami kebakaran besar. Saya teringat kisah Ayub, ya, di mana anak-anaknya juga habis terlahap oleh api dalam kebakaran yang besar. Ya saudara, 2 tahun kemudian istri dan keempat anaknya, karena sudah mati 1 jadi sisa 4. Istri dan keempat anaknya naik kapal dari US ke Eropa mau liburan, kurang lebih seperti momen saat ini. Cuma kena pandemi ya saudaraku, jadi jarang yang pergi keluar kota, keluar negeri. Semuanya ngumpul di Cawang, puji Tuhan. Ya saudaraku. Nah, kemudian saudaraku, karena urusan bisnis, Mr. Horatio tidak bisa menyertai keluarganya.
Dia janji sama istrinya dia akan nyusul. Ya, nanti saya nyusul ya, itu saudara. Nah, 4 hari di samudra, kapalnya mengalami tabrakan. Anak istrinya, saudaraku, buru-buru bawa 4 anaknya ke dek untuk berlutut berdoa. Apa yang terjadi? Kapal tenggelam. 4 anaknya semuanya mati. Jadi 5 anaknya sudah mati semua. Tapi anak selamat, istrinya selamat. Mr. Horatio, ya saudaraku, dalam keadaan saudaraku dia sibuk ngurusin bisnisnya, dia dengar kabar itu, dia terpukul luar biasa. Dia cepat-cepat nyusul istrinya yang sedang berduka, dan itu butuh waktu beberapa hari sampai. Nah, menurut Bertha Spafford, di sini ada namanya Bertha. Saya harap nggak ada yang saudara dia. Menurut Bertha Spafford, anak mereka yang lahir kemudian, setelah tragedi dalam perjalanan, Mr. Horatio menulis dan menyanyikan "It is well with my soul." Tenanglah jiwaku. Ya, katakan sama-sama dengan saya, tenanglah jiwaku. Dalam perjalanan dia menyembah Tuhan. Saya mau katakan there is something about worship. Ya, Mr. Horatio, saudaraku, dia tetap, saudaraku, teguh kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan imannya. Ya, saudaraku, dia tidak meninggalkan Tuhan. Saya nggak tahu apakah saudara sedang kehilangan banyak hal di tengah-tengah pandemik ini. Ada yang mungkin kehilangan pasangannya, istrinya. Ya, saudaraku, karena COVID-19. Mungkin ada yang kehilangan orang tuanya. Mungkin ada kehilangan bisnis yang sudah dibangun 10 tahun, tiba-tiba boom, hilang. Saya nggak tahu apa yang saudara rasakan hari ini. Mungkin saudara kehilangan sesuatu. Tetapi saya mau katakan Mr. Horatio juga mengalami hal yang sama. Kebakaran besar, bisnis usahanya habis. Ya saudaraku, anaknya 5-5-nya mati. Tetapi dia menyembah Tuhan. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well. It is well with my soul. Dan akhirnya hidupnya dipulihkan. Bahkan dia punya 3 anak baru. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. There is something about worship. Ya, ada rahasia yang besar, berkat yang besar di balik penyembahan dan ucapan syukur. Amin, saudaraku. Dan kalau saudara belajar liturgi perjanjian lama, penyembahan yang paling deepest, penyembahan yang paling dalam adalah saat darah anak domba dipercikan di ruang maha kudus. Penyembahan yang paling tinggi, yang paling dalam adalah ketika saudara dan saya menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita bukan bawa hati kita saja, kita bukan bawa suara kita saja, tapi kita bawa korban yang paling sempurna, tubuh dan darahnya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Next slide, boleh ditampilkan. Ya, jadi Tuhan akan melakukan bagiannya dengan sempurna. Tadi itu adalah God's part, ya. Itu adalah 2 bagian Tuhan. Nah, apa yang menjadi bagian untuk kita lakukan? Kita pasti punya part juga. Ya, kita punya bagian yang harus kita lakukan. Ya, kita akan bahas minggu depan. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan berdiri bersama-sama. Saya undang imam musik, worship leader. Kita akan pujian ini katakan, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Hari ini saudara yang mengalami kelemahan, saudara yang mengalami depresi, hari ini di saat saudara memuji menyembah Tuhan, bahkan masuk dalam tubuh dan darah Yesus, bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, masuk dalam perjamuan kudus, kita akan menikmati pemulihan yang luar biasa. Mujizat, pemulihan, recovery. Bisnismu dipulihkan, sukacitamu dipulihkan, keluargamu dipulihkan. Amin, saudaraku. Kita akan pujian ini bersama-sama. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan. Bilang sama-sama, aku yakin Tuhan. Kau nyata di sini Tuhan. Berkatakan kemenangan, kemenangan. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Katakan sama-sama, ku menyembahmu Tuhan. Ku menyembah Nama kudus.
tata kasih, karunia-Mu Bapa. Bilang sama-sama, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, segalanya. Bilang sama-sama, ku yakin Kau hadir. Amin. Ku rasakan Tuhan, ku yakin Kau nyata. Itu sebabnya kami percaya kemenangan terjadi. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi, bersama-sama katakan semua, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan, ku yakin Tuhan Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami pujian Kau, Kau yang layak diagungkan. Kami puja-puja, Kau layak Tuhan, Kau layak menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tenanglah jiwaku, Tuhan melakukan kebaikan dalam hidupmu. Tenanglah hai jiwaku, Tuhan akan menyembuhkanmu. Tenanglah jiwaku, Tuhan akan memulihkan keadaan. Tenanglah jiwaku, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan selalu menyertai melewati badai masalah, pergumulan, tantangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, kami rasakan kehadiran-Mu. Teduhkan setiap hati yang bergelora. Sebab seringkali badainya bukan di luar, sebab seringkali badainya di dalam. Tenanglah, tenanglah, tenanglah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, materaikan sabda kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk apa yang Kau perdengarkan di tengah-tengah kami. Tiba saatnya kami akan bawa persembahan kami yang kedua. Kami juga akan kembalikan perpuluhan yang adalah milik Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap rupiah yang kami bawa. Doa kami lewat persembahan ini, banyak jiwa dilayani, dimenangkan, dituai bagi kerajaan sorga lewat ladang pelayanan gereja Tiberias. Tuhan berkati umat-Mu berlipat kali ganda. Mereka tidak akan kekurangan, tidak dirusakkan, diprogramkan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menabur dengan hati sukacita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati saudara. Puji nama Tuhan. Kita